Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jelasin ya, advice dari OMSK. Nah, kemarin dari Pleno kan udah sempat dijelasin bahwa OMSK itu pertama kali tuh nggak langsung OMSK gitu. Karena OMSK itu salah satu dari komplikasi dari OMA atau otitis media akut. Jadi, untuk patogenya atau perjalanan penyakitnya dimulai dari etiologinya dulu. Jadi, oh, Oma dulu ya. Oma tuh etiologinya bisa macam-macam. Ada contohnya kalau dia alergi, terus dia ada infeksi, baik di nasal atau di nasofaring atau di tubanya gitu. Atau ada obstruksi, entah itu karena ada akumulasi dari sekret atau dari mungkin kalau ada tumor di situ gitu. Nah, kalau di skenario itu kemungkinannya adalah rinitis alergi. Jadi rinitis alergi kan tadi udah dijelasin bahwa itu adalah peradangan dari mukosa nasal ya. Peradangan dari mukosa nasal, sehingga ketika dia ada peradangan, itu berarti kan ada inflamasi di situ, ada edema dan lain-lain. Nah, edema itu tuh bisa menyebabkan pembengkakan dari baik itu dari nasal atau bisa ke nasofaring atau bisa ke tubanya. Nah, tuba Eustachius itu tuh harusnya adalah suatu saluran yang dia itu harusnya nggak terhalangi apapun. Jadi normalnya menutup memang, tapi secara fisiologis dia bisa terbuka kalau semisal telinga kita tuh kayak butuh oksigen ketika kita mengunyah, ketika kita apa ya berbicara dan lain-lain itu tubanya tuh bisa membuka. Terus kalau dia di situ ada edema di tubanya, berarti kan yang saluran yang dia harusnya dia lenggang atau bolong itu bisa mengalirkan udara untuk ventilasi, untuk equalize pressure-nya dan lain-lain, itu jadi nggak bisa. Ini, wait. Terus ketika dia tubanya tuh ada pembengkakan di tuba, dia jadinya nggak nggak lenggang. Jadi tekanan negatif tuh berkumpul di situ karena udaranya itu diserap. Nah, tekanan negatif tuh bayangin aja. Tekanan negatif, bayangin aja hal-hal tuh mengalir dari yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi tekanan negatif tuh nyedot gitu loh. Kayak nyedot cairan-cairan di sekelilingnya dari plasma-plasma, dari pembuluh darah dan lain-lain. Eksudat di situ, ada supuratif di situ. Nah, ketika dia nyedot cairan-cairan itu, maka akan ada banyak sekali cairan yang dia berkumpul di telinga tengah karena salurannya kan gabung ya, kayak telinga tengah, terus dia tuba eustachius baru ke nasofaring gitu. Terus selain itu tekanan negatif ini juga menyebabkan patogen itu bisa berkumpul di situ yang normalnya nggak bisa karena ketika fungsi tubanya itu normal maka ada kayak mucociliary elevator mechanism gitu loh, jadi nggak bisa ada patogen yang dia bisa masuk ke middle ear, harusnya gitu, tapi karena dia tubanya terganggu itu jadi bisa masuk ke situ patogennya. Nah, patogen-patogen yang dia itu berkumpul di telinga tengah itu bisa menyebabkan peradangan di telinga tengah. Namanya itu otitis media akut. Kemudian selain itu, tadi kan ada tekanan negatif. Berarti kan tekanan atmosfer dengan tekanan di middle ear itu beda. Seharusnya tekanan atmosfer sama tekanan di middle ear di tuba di nasofaring itu sama. Tapi karena tadi ada disfungsi tuba dan lainnya, itu tekanannya jadi nggak sama. Jadi proses apa ya, transduksi suara dan lain-lain itu jadi nggak berjalan dengan normal sehingga orang tuh bisa merasa telinganya berdenging, baik baik itu tinnitus nada rendah atau tinnitus nada tinggi yang dia berdenging atau bisa aja kayak grebek-grebek gitu. Terus tadi kan udah terjadi oma tuh karena patogennya berkumpul di situ. Jadi ya biasa kayak inflamasi, tanda-tanda inflamasi apa aja. Nah, tanda-tanda inflamasi bisa aja yang pertama, kalau dia ada edema, bisa edema. Terus dia ada vasodilatasi pembuluh darah. Jadi oma itu kan ada stages-nya ya. Kalau ada vasodilatasi pembuluh darah, kemungkinannya membran timpaninya itu bisa ada hiperemi gitu. Terus habis itu ketika ada inflamasi, maka tubuh itu
akan merespons dengan mengeluarkan imun respons, baik itu memanggil imun sel yang lain atau mekanisme-mekanisme yang lainnya, positif kemoteksis dan lain-lain, sehingga dari kumpulan-kumpulan bakteri, kumpulan-kumpulan imun sel, kemudian kumpulan dari debris atau sel-sel yang mati itu bisa membentuk suatu cairan yang dia cairannya itu butek kayak purulen gitu. Terus selain itu inflamasi juga bisa menyebabkan kayak nyeri telinga, juga bisa kan dari mediator inflamasinya dideteksi oleh brain nerve ending, kemudian ditransmisikan dan juga diproyeksikan di otak jadi rasa nyeri. Terus azan izin ntar ya. Tadi kan udah diproduksi nih banyak cairan di sini. Banyak cairan yang dia purulen karena ada debris, ada bakteri, ada imun sel di sini. Nah, lama-kelamaan tadi kan tekanannya negatif. Tekanan negatif itu kan nyedot cairan-cairan atau plasma-plasma di sekitarnya kan. Nah, tekanan negatif itu karena dia nyedot cairan, otomatis tekanan di sini tuh jadi tinggi. Ketika tekanan di dalam kafum timpani ini tinggi, dia akan mendorong si membran timpani. Nah, membran timpani yang terdesak ini tuh bisa perforasi atau bisa pecah gitu, robek, ruptur. Nah, pada skenario ini itu adalah tipe aman, jadi di bagian tengah atau sentralnya. Terus, sebelum perforasi, dia akan mendesak kafum timpani, sehingga dia bisa ada rasa sakit atau otalgi, juga bisa dari mekanisme itu. Terus, setelah itu, ketika dia udah perforasi, maka cairan yang tadi dia berkumpul di dalam kafum timpanis ini, dia akan keluar, sehingga akan keluar discharge atau cairan dari telinga tengah, dari telinga gitu, namanya otori. Nah, kenapa ini, di mana sih peralihan dari OMA ke OMSK? Jadi peralihannya itu ketika dia ada perforasi. Yang pertama ada perforasi membran timpani, yang kedua dia ada discharge, baik dia itu terus-menerus atau dia hilang timbul selama lebih dari 2 bulan gitu. Nah, di skenario ini kan dia udah 4 bulan ya keluar cairan terus. Jadi bisa disebutkan bahwa OMA-nya ini udah berlanjut ke komplikasi OMSK. Jadi otitis media supuratif kronis. Harus ada cairannya yang keluar dan juga perforasi membran timpani. Nah, mekanisme perforasi tadi juga bisa dari ketika dia ada tekanan yang tinggi di sini, maka dia akan mendesak si membran timpani. Nah, di sini kan ada ada pembuluh darah yang menyuplai. Nah, ketika dia ada tekanan, berarti kan oksigenasi dan lain-lainnya kurang, sehingga dia tidak dengan normal menyuplai membran timpani, sehingga dia bisa ada nekrosis. Nah, nekrosis jadi lembek gitu jaringannya di bagian sentral sini, sehingga dia bisa pecah. Terus gimana kok ada pasien ini kok bisa ada tuli? Nah, sebenarnya di OMA ini biasanya itu adalah tuli konduksi atau tuli konduksi. Apakah bisa tuli sensori neural? Bisa kalau dia udah mungkin komplikasi ke telinga dalamnya, kena nervusnya, cochlear branch-nya, dan lain-lain. Nah, kenapa dia terjadi tuli konduksi? Karena balik lagi ke fisiologinya, bahwa transduksi sound waves atau transduksi dari suara itu kan dia harus dikumpulkan dulu nih di pinna atau di aurikulanya suaranya, terus habis itu ditransmisikan melewati meatus akustikus externus, terus habis itu dia akan menabrak si membrana timpani, terus membrana timpani akan menggetarkan ossicles atau tulang-tulang malleus, incus, dan juga stapes. Stapes dia nempel ke bagian oval window kan, terus habis itu ditransmisikan suaranya lewat skala vestibulis, skala media, dan lain-lain, menggetarkan hair cells dan lain-lain. Nah, ketika dia di sini udah ada perforasi, maka kan suara nggak bisa diteruskan kan, padahal membrana timpani ini yang bertugas untuk menggetarkan si ossicles biar dia ada transduksi suara. Jadi ketika dia perforasi nggak bisa, hal itu nggak bisa terjadi, sehingga dia ada tuli konduksi di telinga yang sakit, di telinga yang kena OMA ini. Jadi dia ada penurunan pendengaran. Terus
intinya tuh dia di sini dulu nih. Patgennya di tubanya ini dulu, dia bisa inflamasi, dia bisa ada edema sehingga udara ini nggak bisa bebas keluar masuk itu nggak bisa. Padahal fungsi tuba tuh normalnya kan yang pertama tuh buat ventilasi ya, menyamakan tekanan di dalam dengan tekanan di atmosfer. Terus habis itu dia juga buat equalize pressure-nya sama. Terus habis itu juga buat mekanisme pembersihan sekret-sekret dari telinga tengah nih bisa turun ke bawah sini. Terus bisa bisa juga untuk mencegah patogen masuk karena dia ada mucociliary movement-nya gitu. Nah, ketika dia fungsinya nggak normal, pokok inti masalahnya tuh ada di disfungsi tuba. Jadi tuba yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan tuba ini menghubungkan antara telinga tengah dan juga nasofaring. Jadi dia bisa naik ke sini ke telinga tengah, patogennya masuk ke sini dan jadi oma. Terus oma nanti seiring berjalannya waktu karena dia mungkin virulensi kumannya kuat, bakterinya kuat, terus habis itu bisa juga karena dia nggak cepet-cepet treatment dan lain-lain sebagainya, imun dia yang kurang bagus gitu. Jadi dia bisa berlanjut ke OMSK sehingga perforasi gitu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyain. Oke, eh, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu. Nah, ini Aurel ada pertanyaan dari Lala. Oh, ya, pas muncul baunya tuh gimana, Rel? Mungkin bisa dijawab sama Aurel. Bau kan mungkin dari inflamasi yang dia kronis ya, dari bakterinya juga, virulensi. Bayangin aja sekret yang dia bening kan nggak apa-apa ya. Kalau dia berkumpul banyak debris di situ, patogen-patogen di situ, apalagi tuh proses yang kronis berbulan-bulan, ya bisa jadi bau gitu. Apalagi di dalam telinga itu kan apa ya, dalam ya, terus habis itu lembab dan lain sebagainya gitu. Terus apalagi? Oh ya, terkait dengan OMSK ini kan nggak ada demamnya ya, beda sama OMA gitu. Kenapa? Karena ya dia balik lagi OMSK supuratif kronis. Jadi proses yang kronis, jadi tubuh tuh kayak udah mengatur set pointnya gitu loh, adaptasi terhadap inflamasi kronis yang terjadi di dalam telinga tengah tersebut. Terus nyeri, kenapa nyerinya bisa baru muncul 2 hari? Padahal eh, padahal cairannya udah dari 4 bulan yang lalu. Mungkin aja karena dia sama. Yang pertama mungkin karena dia udah adaptasi, jadi pain thresholdnya dia kan turun, naik gitu. Jadi nyeri nggak dirasa tuh lama kelamaan nyeri, atau bisa juga karena dia ada mungkin patogen yang masuk akut gitu. Jadi harusnya patogen yang ada di luar telinga itu nggak bisa masuk ke telinga tengah. Dan sebaliknya, kalau perforasi membran timpani, selain dia patogen yang dia naik dari nasofaring, dia juga bisa nambah juga patogen yang dia dari meatus acousticus atau acousticus, kanalis auditiva gitu. Oke, gimana Lala?
apakah sudah menjawab? Atau mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Persilahkan sebelum kita lanjut ke membahas rinitis alergi. Nurul tanya, Nggak boleh. itu tinnitus kan disebabkan karena tekanan berbeda antara tuba dengan telinga tengah. Itu kenapa bisa, misalnya kok bisa tekanan berbeda itu nyebabin tinnitus? Makasih. Oke, kalau dari yang aku baca kemarin kan, eh pressure-nya tuh harus sama. Jadi tekanan yang dia menghantarkan suara itu harus sama. Kalau dia tekanannya beda dan lain-lain, prosesnya tuh akan terganggu juga sehingga tubuh tuh merespon atau persepsinya itu menjadi suara yang dia berdenging gitu. Iya, oke. Gimana, Syafiq? Apakah sudah menjawab? Oh iya ya Rel, makasih. Ya. Rel, ini ada pertanyaan lagi. Urutan tata laksananya sama dosisnya itu kira untuk OMSK kira-kira gimana ya? Kalau terapi OMSK tuh setauku ini Mbak, sesuai dengan tipe, iya benar. Ya OMSK tipe aman atau tipe bahaya. Kalau OMSK tipe aman, dia harus medikamentos satu. Yang pertama air toilet dulu dengan apa kemarin H2O2 ya, H2O2 3%. Terus habis itu dikasih obat tetes telinga. Kalau yang aku baca tuh dia dikasih ini bisa apa kortikosteroid topikal kalau dia sekretnya udah mengering atau sama antibiotik kalau sekretnya udah mengering dia ya pokoknya sampai sekretnya mengering gitu. Tapi kalau dia perforasinya masih ada meskipun sekretnya udah mengering dia lanjut bisa ke timpanoplasti atau miringoplasti gitu. Dosisnya aku pun tak tahu. Oke, kasih Rel. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke Tasya ya. Mungkin Aurel ada yang mau tutup sebelum aku lanjut dulu. Atau mungkin ada tambahan dari Aurel sendiri untuk anak-anak. Tambahannya mungkin kayak notes aja ya. Nanti OMSK yang tadi aja yang udah aku sebutin tadi sih. Pokok OMSK itu kalau dia ada perforasi membran timpani plus dia ada sekret yang keluar terus-menerus atau dia terus-menerus atau hilang timbul selama lebih dari 2 bulan. Itu pokok keywords-nya gitu. Jangan sampai kayak salah diagnosis OMA dan lain-lain, OME dan lain-lain gitu. Oke, cukup ya. Mungkin dari aku ini aja. Makasih. Sama maaf kalau ada mungkin yang kurang. Sama izin kirim part of di Apro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rel. Oke, kita langsung lanjut ke Tasya ya. Monggo, Tasya. Bisa langsung dimulai. Assalamualaikum. Udah kelihatan belum ya? Assalamualaikum. Halo. Suaranya kecil kecil banget Tas. Assalamualaikum. Halo. Udah kedengeran? Lumayan tapi kalau bisa lebih kencang lagi oke sih. Kelihatan nih laptopnya deh.
deketin terus ke ini mukanya gitu, ke laptop di atas. Halo, halo. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau ngejelasin dari rinitis alergi. Jadi untuk patogenesisnya, yang pertama itu kan memang ada suatu paparan alergi. Nah, alergi itu kan bisa apa aja. Nah, ketika ada alergi ini masuk ke dalam tubuh kita, itu nanti akan diterima sama si antigen presenting cell ini, atau APC. Nah, APC itu bisa apa aja? Contohnya ada dendritic cell, ada makrofag. Nah, contohnya salah satu yang tak pakai adalah makrofag. BTW ini gambarnya udah kelihatan kan ya? Udah. Nah, kalau dia ada makrofag, dia ini akan diubah dulu alergen yang ditangkap tadi. Dirubah jadi fragmen-fragmen peptida, kayak yang ini. Nah, di APC itu kan memang sudah ada HLA molekul kelas 2 ya. Nah, kalau ada peptida sama HLA molekul kelas 2, nanti itu diubah atau dibentuk jadi MHC kelas 2 ini. Kalau udah jadi bentuk MHC, dia nanti dipresentasikan ke CD4 lymphocyte atau TH0 cell, atau bisa juga disebut naive T cell. Nah, di dalam T cells ini itu kan ada TCR. Nah, nanti si MHC ini nanti ditangkap sama T cell receptors. Terus di APC ini itu juga ada namanya protein B72. Nah, ini nanti juga dia itu akan di-recognize atau dikenali sama CD28 biar ini dia diterima. Akhirnya dia bisa dipresentasikan di TH0-nya. Nah, dari TH0 ini itu dia akan ngeluarin IL-4, interleukin 4. Jadi dia itu bisa ngubah dari TH0 menjadi TH2. Jadi emang dasarnya TH0 itu dia ngeluarin 2, TH1 sama TH2. Cuman TH1 ini dia fungsinya buat inflamasi kronik inflamasi. Sedangkan kalau TH2 ini fungsinya buat alergi. Jadi di sini yang berpengaruh atau yang berperan itu TH2-nya. TH1 di sini itu tidak nggak ngapa-ngapain ya gitu. Nah, udah TH2 ini dia ngeluarin IL-4, IL-13, IL-5, tapi yang berperan itu ada IL-4 sama IL-13 dulu. Di sini dia itu akan ngubah B lymphocyte ini agar aktif. Jadi dia akan aktivasi plasma sel. Kalau udah diaktivasi, dia ngeluarin IgE. Nah, itu salah satunya udah jadi tahap sensitasi. Jadi sebelumnya rinitis alergi itu kan memang hipersensitivitas tipe 1. Jadi ada 2, ada sensitasi sama ada reaksi alergi. Nah, sebelum aku lanjut, nah ini dulu. Udah kelihatan kan ya, Rek? Udah. Oke. Nah, ini kan ada sensitisasi ya yang udah aku jelasin tadi. Nah, ada tahap 2, ada provokasi. Provokasi itu ada reaksi alergi fase cepat sama reaksi alergi fase lambat. Jadi intinya ini itu dulu ada ini rinitis alergi itu punya tipe hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 itu punya dua tahap, ada sensitisasi sama ada provokasi. Nah, tadi kan udah sampai ke aktivasi limfosit B. Kalau udah aktivasi berarti dia udah ngeluarin IgE. Nanti IgE-nya itu dia akan diikat sama reseptor. Reseptornya namanya FcER1. Jadi intinya dia itu akan masuk ke dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh IgE-nya itu akan masuk ke jaringan. Salah satunya adalah sel mas sama basofil. Kenapa kok sel mas sama basofil? Karena dia punya FcER1. Nah, FcER1 ini dia itu high affinity sama IgE-nya. Dia itu kayak afinitasnya itu tinggi di IgE-nya. Makanya dia akan ngikat gitu. Akhirnya dia jadi udah tersensitisasi. Nah, ini ya berarti kan dia udah di tahap
tersensitivisasi di sini. Nah, terus abis itu kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap kedua itu provokasi. Provokasi kan ada 2 tadi. Ada yang reaksi alergi fase cepat sama reaksi alergi fase lambat. Nah, kenapa kok fase cepat? Ya berarti ketika ada alergen masuk itu ke tubuh kita, dia nggak sampai kurang lebih dari exposure alergen tadi, reaksinya itu ada early phase response, udah ada tahap sensitasi. Ternyata tubuh ini re-exposure alergen yang sama dari yang tadi. Jadinya ketika dia udah ada re-exposure, maka dia akan nyebabin aktivasi dari sel mas. Ketika sel mas diaktivasi, di dalam sel mas itu kan ada granules. Ketika diaktifasi tadi, dia itu nyebabin degranulasi. Degranulasi itu dia ngeluarin granules yang ada di dalam sel masnya itu, dikeluarin sebagai mediators. Nah, mediatorsnya itu dia bisa dalam bentuk preformed mediators atau emang yang udah dibentuk di dalam sel masnya, contohnya ada histamin gitu, atau emang dia newly mediators. Nah, di sini contohnya kayak leukotrin, sitokin kayak IL-5 gitu. Nah, itu akhirnya nanti dia bisa timbul berbagai keluhan. Terus kalau udah nanti itu dia akan lanjut ke late phase response atau reaksi alergi fase lambat. Nah, itu tadi awalnya itu kan emang si TH2 ini kan juga ngehasilin IL-5. Nah, di dalam tubuh IL-5 itu juga ngebantu bone marrow ini buat matengin sama mengaktifasi buat eosinofil. Tuh. Nah, selain itu di dalam blood circulation itu ada transmigrasi eosinofil yang mana dia lewat adesi. Nah, jadi awalnya tadi kalau udah keluar dari bone marrow atau sumsum tulang, si eosinofilnya ini dia kan ke sirkulasi darah. Dia itu akan nempel pada sel endotel dari pembuluh darah. Nah, nanti itu di situ udah ada molekul-molekul nih yang berperan. Contohnya kayak yang ada di sini ada VCAM1, ICAM1. Nah, ini. Nah, nanti dia itu ngebantuin buat transmigrasi si eosinofilnya menuju ke jaringan inflamasi. Nah, kalau udah, maka dia akan menuju ke sel target. Kalau udah ke sel target, maka eosinofilnya ini udah teraktivasi. Nah, terus kalau eosinofilnya ini sudah teraktivasi, eosinofilnya ini udah aktivasi, maka dia itu akan juga ngeluarin IL-5. IL-5 dia juga ngebantu si eosinofil ini buat ngeluarin toxic granules. Nah, toxic granulesnya ini apa aja? Ada ECP, ada MBP, EPO. Nah, ini. Nah, si MBP ini juga, pokoknya semuanya ini itu ngebantuin buat terjadinya, intinya pokoknya buat kontribusi dari late phase-nya ini. Jadi inflamasi di late phase response-nya ini. Nah, nanti dari sini ini nanti dia akan lanjut ke berbagai ke otak gitu. Nah, pokoknya dari late phase response itu ada infiltrasi dari eosinofil, neutrofil, basofil gitu-gitu. Berarti intinya dia udah tandanya kalau dia udah masuk ke reaksi alergi fase lambat. Terus ini untuk tadi gejalanya. Nah, dari reaksi alergi fase cepatnya tadi, itu kan emang udah ngeluarin histamin. Ya. Nah, histamin itu nanti itu juga akan ngestimulasi reseptor, contohnya reseptor H1, H2 di ujung saraf vidianus. Ujung saraf vidianus. Nah, vidianus ini kan cabangnya dari saraf trigeminal. Nah,
kan nanti dia disalurkan sampai ke CNS, akhirnya nanti dia timbullah rasa gatal-gatal, bersin di bagian hidungnya. Nah, terus karena adanya mediator tadi juga, dia tuh ngeluarin ada peningkatan permeabilitas vaskuler. Jadi dalam vaskuler itu nanti akan ada plasma leakage. Jadi nanti dia akan keluar plasmanya sehingga nanti ada tisu edem. Makanya kalau di dalam rinoskopi anterior dia timbul konka inferior hypertrophy. Terus dari histamin itu juga dia itu akan mengaktifasi parasimpatetik nerve sama sensorinya tetap dari nervus limannya tadi. Jadi nanti dia tetap akan ada keluar menstimulasi kelenjar mukosanya sehingga dia ngeluarin rhinorrhea yang berair gitu kayak watery rhinorrhea. Di RA-nya juga atau di rinoskopi anteriornya dia timbul watery discharge. Nah, kalau histamin ini juga ketika dia di pembuluh darah atau di sinusoidnya dia akan vasodilatasi, makanya dia timbul hidung tersumbat. Terus selain itu histamin itu juga akan nyebabin timbul reaksi alergi. Jadi dia di dalam kulitnya itu nanti bisa nyebabin kemerahan di kulitnya karena ada vasodilatasi dari pembuluh darah. Nah, ketika dia di tes alergen terus dia timbul kemerahan, maka dia skin prick-nya positif karena adanya histamin tadi. Nah, terus di skenario ini kan ada pil nasal mukosa atau pucat gitu kan mukosanya. Nah, itu juga karena adanya eosinofil toxic granules yang direkrut tadi. Contohnya kayak ICP, MBP, EPO, itu juga dari situ. Termasuk hiposmia dan hipereaktivitas hidung itu masuk ke reaksi alergi fase lambat. Itu. Udah. Oke, mungkin dari, Jelas nggak ya? mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Halo Nat, ini aku mau tanya, aku nggak tahu ya dari Natasha tahu jawabannya atau enggak, tapi kenapa alergen itu masuk ke orang, dia alergen itu kan perlu diproses ya melalui fase lambat kan, buat ngedapetin IgE-nya. Nah, kenapa alergen itu dihitung sebagai alergen gitu loh oleh tubuh? Sedangkan kalau di orang A mungkin beda, di orang B beda kayak gitu. Itu sih. Semoga ada jawabannya. Agak putus-putus. Halo, cek. Iya. Halo. Yang mau aku tanya itu alergen itu kan masuk ke tubuh dia bakal diproses buat di fase lambat kan, buat ngasilin IgE-nya. Nah, kenapa? Karena kan kita nggak pengen kan alergen itu masuk sebagai suatu alergen. Nah, kenapa tubuh itu mendeteksi alergen itu berbahaya? Karena kan paparannya harus berkali-kali ya, baru IgE itu jadi suatu alergen itu. Masih. Kalau dari aku ya kan tiap orang itu kan imunitas tubuhnya kan berbeda-beda, apalagi ada faktor genetik gitu kan. Nah, apalagi kalau dia dari riwayat atopi keluarganya ada alergen yang sama. Jadi kemungkinan adaptasi tubuhnya ya dari keluarga itu ya sama semua, kayak gitu. Intinya alergennya dia bisa timbul sebagai alergen padahal di orang lain enggak. Ya memang karena genetiknya itu kalau dari aku. Terus tadi juga karena sistem imun tubuh orang itu kan juga beda-beda. Makanya pengenalan adaptasi alergen di tubuh setiap orang itu juga beda. Gitu. Tapi nggak tahu lagi. Oke, makasih.
Tasya, ini ada yang tanya, kan di pemeriksaan rinoskopi anterior itu kelihatan pucat atau livid. Itu dari mana ya? Oh iya. Nah, ini kan di RAFL yang udah Patov yang aku buat ini, itu kan udah ada kayak intinya dari fase lambatnya tubuh, dari fase lambat reaksi alerginya itu. Nah, dia kan memang udah ngerekrut eosinofil ini ya. Dari yang aku baca-baca kemarin itu memang pil nasal mukosa atau livid yang ada di rinoskopi itu memang dari adanya aktivasi dari toksik granulnya yang eosinofil ini, kayak contohnya ECP, EDN, MBP, EPO ini dari sini. Sekaligus dari hiposmia, hiperreaktivitas hidung itu dari sini semua. Kayak gitu. Oke, yang kasih Tas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, ada yang mau bertanya? Eh, Mungkin dari teman-teman belum ada pertanyaan di atas. Mungkin dari Tasya sendiri ada, sebelum penutup, ada yang mau ditambahkan atau Mungkin kalau dari aku, kalau intinya rinitis alergi berarti nanti diagnosanya ada screen prick test tentang alerginya, entah itu IgE serum, IgE total, eosinofilnya tinggi, itu pokoknya dia termasuk rinitis alergi. Tapi kalau Anda kan jangan tergojek sama rinitis vasomotor gitu. Kalau vasomotor berarti intinya dia nggak ada alergi apapun. Kayak gitu aja sih. Terus mohon maaf kalau ada kekurangan atau nggak bisa dipahami. Nat mau tanya, Nat. Iya. Itu kalau misal besok skenario-nya tuh ada udara dingin gitu, diagnosisnya tetap ke alergi atau bisa dua-duanya alergi dengan vasomotor? Kalau besok udara dingin itu bisa tunggu dulu, dilihat dulu dari pemeriksaan penunjangnya, Mas. Jadi kan kadang orang itu kayak kemarin ya katanya nggak ada alergi tapi ternyata ada alergi. Contohnya skin prick test-nya positif. Nah itu berarti dia alergi. Sedangkan vasomotor itu dia itu nggak ada alergi. Jadi dia rinitis non alergi itu. Ya itu. Oke, makasih. Oke. Nat, berarti kalau vasomotor hidungnya pemeriksaan fisiknya bukan pucat kan ya? Ya, tapi bisa aja pucat. Tapi memang kebanyakan itu dia merah, eh, merah tua, merah itu. Tapi lihat dulu dari perusahaan penunjang lain. oke, kasih Tasya untuk jawaban-jawabannya. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Bila nggak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup dulu, Tas. Terima kasih. Mohon maaf ya, Rek, kalau ada yang nggak bisa dipahami dari penjelasanku. Terus nanti aku juga izin ngirim gambar cut-off-nya. Ya. Eh,
Di sini aku perwakilan dari Divisi Pendidikan mengucapkan terima kasih untuk Tasya dan Aurel yang udah bersedia menjadi tentok pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman juga mungkin dari penjelasan Aurel dan Tasya tadi semoga bisa dipahami dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian belum pahami selama ini. Oke. Ini udah 3:30 ya. Di sini juga udah buka, jadi aku tutup. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.